Assalamualaikum Bu Hanum. Waalaikumsalam Bu Kinski. Iya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kita berbincang sebentar nih Bu ya. Boleh? Ya, ini terkait tentang proses supervisi kelas nantinya. Ya, jadi ini termasuk juga percakapan pra observasi kita. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi adapun tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti, seperti persiapan awalnya seperti apa. Kemudian persiapan ini juga nanti membuat Ibu merasa matang, lebih percaya diri ya, sehingga pembelajaran di kelas itu dapat terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ya, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Iya, jadi pertanyaannya yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti itu seperti apa? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi majas yang terdapat dalam cerpen. Jadi nanti peserta didik mampu mengidentifikasi majas-majas apa saja yang terdapat dalam penggalan cerpen. Jadi tujuannya mengidentifikasi ya? Ya. Iya. Jadi kalau untuk area pengembangannya bagaimana? Area pengembangan yang ingin saya terapkan dari dua sisi Bu ya. Ada sisi pengetahuan dan juga keterampilan. Pada sisi pengetahuan nanti saya ingin peserta didik mampu memahami majas yang terdapat dalam penggalan cerpen tersebut. Kemudian dari sisi keterampilan saya ingin peserta didik dapat mempresentasikan majas-majas atau temuan majas yang mereka dapatkan untuk dipresentasikan di dalam kelas. Iya, jadi nanti area pengembangannya ada dua ya, pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk rancangan pembelajaran itu sendiri, misalnya strategi, model atau metode seperti apa? Untuk strategi pembelajarannya, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didiknya. Dan juga rancangan pembelajarannya itu yang terintegrasi dengan PSI, yaitu pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk modelnya Bu ya, model yang akan saya terapkan yaitu model problem based learning. Dan juga untuk metode yang akan saya jalankan, saya ingin menjalankan metode diskusi di dalam kelompok, kemudian adanya penugasan, dan juga nanti adanya tanya jawab antara peserta didik juga dengan guru. Iya, jadi nanti strategi rencananya berdiferensiasi ya, berarti untuk memetak sebelum itu kita petakan dulu ya siswanya. Kemudian terintegrasi dengan PSE juga, iya luar biasa ya, bagus sekali. Kemudian untuk model saya tangkap tadi PBL ya Bu? Iya, berarti problem based learning ya. Kemudian untuk metode diskusi, tanya jawab, dan juga ada penugasan. Iya, jadi Bu untuk selanjutnya untuk media pembelajaran bagaimana? Untuk media pembelajaran, karena saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya, saya akan menyediakan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Nanti ada LKPD yang untuk anak kinestetik, kemudian untuk anak audio, dan juga anak visual. Itu saya seragamkan nanti per kelompoknya. Kemudian nanti saya juga akan menampilkan slide. Saya menyediakan PowerPoint yang akan saya tampilkan di layar. Kemudian juga saya akan menyediakan video pembelajaran yang bisa ditonton oleh peserta didik untuk menambah pemahaman mereka dalam memahami materi tersebut. Berarti seperti diferensiasi konten gitu ya? Iya. Karena kan lebih dari satu ya. Tadi ada video, ada poster, ada slide juga. Iya. Kemudian kapan rencana Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Untuk rencananya Bu, saya akan melaksanakannya di hari Selasa Bu ya. Selasa tanggal 15 Oktober 2024 di jam 5.06 di kelas 9 Ibu. Kelas 9. Berarti hari Selasa ya? Iya. Baiklah Bu Hanum, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan pra observasi ini? Perasaan saya Bu, alhamdulillah merasa lega Bu ya. Saya sudah bercerita kepada Ibu rencana-rencana yang akan saya terapkan nanti pada saat proses pembelajaran. Saya mendapatkan gambaran nanti bagaimana akan merancang pembelajaran yang menarik, yang berpusat kepada peserta didik, dan juga
yang bisa membuat peserta didik itu berpartisipasi, Ibu. Iya, berarti ini setelah percakapan ini Ibu mendapatkan gambaran lah ya. Iya, Bu. Bagaimana nanti pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Oke, baiklah Bu, nanti saat Ibu melakukan pembelajaran, saya akan melakukan observasi atau kunjungan ke kelas Ibu ya. Iya, kemudian setelah kita observasi di kelas, nanti kita akan duduk kembali untuk membicarakan percakapan pasca observasi ya. Oke, baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi kita. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, aku minta kalian duduknya yang rapi. Kita baca doa dulu bersama ya. Tolong Khair dipimpin doanya. Semoga dengan kita membaca doa hari ini, pembelajaran yang akan kita ikuti hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, ada yang tidak berhadir hari ini? Ada semua? Ya. Alhamdulillah. Semoga setiap hari seperti ini ya, tidak ada yang lupa. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang penggunaan majas dalam teks cerpen. Nah, jadi mengingatkan kesepakatan belajarnya, salah satunya adalah menjaga kebersihan.
cerpen. Itu dia ya. Kemudian melalui kegiatan unjuk kerja nanti juga ada LKPD. Dari LKPD itu kalian dapat menganalisis berbagai majas yang dipakai dalam teks cerpen. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ini sudah ada pengertian ya, sudah ada pengertian tentang majas. Majas metafora itu adalah majas yang melukiskan suatu perbandingan ya. Contohnya perusahaan itu telah gulung tikar. Di mana letak metaforanya? Di gulung tikar. Arti gulung tikar itu apa? Lampu. Kemudian majas personifikasi, gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Yang mana penandanya? Ya, bisikan angin. Angin bisa berbisik? Yang berbisik siapa? Ini kan menyerupai ya. Benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, di sini Ibu sudah menyediakan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, coba dibaca masing-masing. LKPD bervariasi ya. Nah, jadi nanti ada kelompok yang mengerjakan LKPD bentuk bagan, kemudian bentuk tabel, bentuk rangkuman, dan bentuk kartu jawaban. Jadi nanti kalian boleh memilih mau mengerjakannya dalam bentuk apa. Apa Bu tugasnya? Menganalisis cerpen. Menganalisis cerpen. Nah, nanti ada penggalan cerpen yang akan Ibu bagikan. Tugas kalian adalah menganalisis. Itu masuk ke cerpen apa? Majas metafora, personifikasi atau simile. Siap? Siap. Untuk kelompoknya boleh dibentuk kelompok dibalik aja ke belakang. Ini juga ya. Digabung aja ke belakang kelompoknya. Sudah boleh dikerjakan. Ibu memberikan waktu 20 menit. Coba dengarkan. Ibu memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD. Tugas kalian adalah menganalisis. Ya kan ada yang diberikan. Ibu memberikan penggalan cerpen. Coba dengarkan Kevin. Kawan-kawan sampingnya dengarkan dulu. Nah, tugas kalian adalah menganalisis cerpen apa-apa, majas apakah yang terdapat dalam cerpen tersebut. Apakah majas metafora, simile, atau personifikasi. 20 menit cukup ya? Oke, silakan dikerjakan. Bagi yang tidak paham boleh ditanyakan. Oke, sudah ya 20 menitnya. Kita lanjut presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi tanpa dipanggil? Ada yang bersedia tampil? Kelompok berapa? Kelompok Cut ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Insinyur Ananta Helmi, calon guru penggerak angkatan 11 di SMP Negeri 1 Samudra Aceh Utara. Saya ditemani oleh Ibu Hanum, selaku rekan sejawat yang telah saya observasi. Bersama kami juga ada pengajar praktik Ibu Suryati. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Iya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Nah, jadi di percakapan pasca observasi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi yang telah Ibu lakukan. Ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Jadi boleh ya saya bertanya beberapa pertanyaan terkait evaluasi proses observasi. Iya. Iya. Jadi bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang Alhamdulillah saya merasa lega Bu ya. Saya merasa lega karena sudah menerapkan pembelajaran seperti rencana yang sebelumnya sudah diobservasi. Jadi saya merasa saya sudah menerapkan pembelajaran dengan sesuai. Iya, berarti sudah lega ya? Ya, sudah merasa lega. Sudah sesuai dengan seperti yang telah direncanakan. Saya kira seperti itu Ibu. Nah, baiklah Bu Hanum, izin saya menyampaikan hasil observasi saya ya Bu. Jadi menurut pengamatan saya, Ibu kemarin kan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, namun saya melihat diferensiasi kontennya masih kurang ya, karena pada saat itu saya melihat Ibu hanya menggunakan PowerPoint dan buku teks siswa. Kalau bisa divariasikan lagi ya, saja dengan video pembelajaran. Nah, kemudian saya juga melihat memang dari segi pembagian kelompoknya masih kurang heterogennya, karena Ibu hanya membagikan perempuan sesama perempuan dan laki-lakinya yang siswa laki-laki sesama siswa laki-laki. Oke, bila diceritakan kembali itu area pengembangan apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Ya, jadi untuk area pengembangan, saya ada dua area pengembangan Bu yang ingin saya terapkan. Dan alhamdulillah sudah saya terapkan, yaitu di area kognitif. Jadi nanti di area kognitif itu peserta didik dapat menganalisis majas yang terdapat dalam penggalan cerpen. Jadi saya menyediakan penggalan cerpen. Jadi di situ nanti peserta didik bisa menganalisis majas-majas apa sih yang terdapat dalam penggalan cerpen tersebut. Kemudian untuk area psikomotoriknya, peserta didik dapat mempresentasikan temuan majas yang sudah mereka temukan. Berarti area pengembangannya dua ya, Iya. kognitif sama psikomotor. Oke, bagus sekali ya. Ada lain? Nggak cuma dua ya? Ya, untuk itu areanya cuma dua. Berarti sejauh mana nih area pengembangan tersebut? Apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya sudah berjalan baik ya, cuma masih ada kekurangan-kekurangan yang saya temukan dalam proses pembelajaran itu. Iya, ya pasti ya, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi menurut Ibu apa saja nih kekurangan dan hambatan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, untuk kekurangannya Bu atau hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran, pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung tuh ada peserta didik yang tidak mau terlibat aktif dalam kegiatan diskusi tersebut. Sehingga misalkan ada satu kelompok itu si ini saja yang bekerja, jadi tidak ada kerjasama dalam tim. Jadi saya merasa jadi kalau misalkan si A yang bisa ya dia aja, jadi yang lain belum mampu bekerja sama. Ya, jadi itu merupakan salah satu hambatan yang menurut saya harus segera dibenahi Bu ya. Berarti kekurangan dan hambatan itu tidak semua siswa aktif dalam kerja kelompoknya ya. Iya, baik. Kemudian menurut Ibu nih apa penyebab hal tersebut bisa terjadi? Apa nih? Kenapa mereka tidak semuanya terlibat ya? Mungkin Bu dari segi kelompoknya gitu ya. Jadi dalam kelompok itu saya pun membaginya belum heterogen Bu. Jadi belum bercampur jadi kelompok. Jadi karena mungkin kelompoknya belum bercampur, jadi partisipasi mereka ya kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Jadi rencana Ibu ke depannya itu bagaimana? Rencana saya akan gimana itu ya, saya akan membuat kelompok ya, kelompok belajar yang baru yang bervariasi yang sesuai dengan kemampuan minat dari siswa tersebut. Jadi nanti tidak satu kelompok siswa kita semua, jadi ada heterogennya. Jadi dengan kemajuan tersebut mereka bisa saling berbagi pengetahuan. Jadi
tugas-tugas kelompok itu bisa terkerjakan dengan baik. Bisa juga nanti seperti adanya tutor sebaya Bu ya. Jadi siswa yang sudah mampu nanti bisa berbagi pengetahuannya kepada siswa yang belum memahami. Berarti mungkin lebih ke diferensiasi ya. Iya. Nanti pembagian kelompoknya campur. Berarti hambatannya selama ini karena mungkin anak-anak ini mungkin dia masih kurang paham, ya jadi nggak terlibat aktif ya. Jadi kira-kira kapan ini Ibu berencana melakukan perubahan tersebut? Rencananya sekarang bukan udah mau ini ya Bu ya, ujian semester Bu ya. Jadi proses pembelajaran pun tidak lama lagi karena kita sudah mau ujian. Kemungkinan Bu saya akan melaksanakannya di semester depan. Saya akan merealisasikan rencana saya itu di semester depan. Ya, berarti karena ini sudah mau ujian semester, jadi rencananya awal semester depan. Baik. Terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan harapannya, sesuai dengan rencana. Baiklah Bu, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Fitri, mungkin ada yang ingin disampaikan, memberikan umpan balik itu. Baik, terima kasih. Dan tadi saya sudah mengamati percakapan antara Ibu Isi sebagai CGP dan dari juga sebagai orang yang diamati pada saat pelaksanaan pembelajaran. Dan di sini saya melihat percakapan coaching dari alur kita ini sudah menunjukkan hasil yang baik, meski masih ada hambatan-hambatan atau ada yang perlu diperbaiki. Namun di sini saya melihat ada perkembangan di sini pada saat pembelajaran berlangsung. Di sini fokus pada kognitif dan psikomotor. Dalam melaksanakan pembelajaran melibatkan siswa itu masih ada kendala. Itu tadi saya mendengar sedikit tentang belum masuknya pada diferensiasi. Tapi sudah ada rencana ke depan. Kalau ke depan itu saya berencana itu bagus sekali karena sudah membuat masih ada siswa yang masih ada siswa yang masih dominan ke siswa yang itu saja yang muncul gitu ya. Jadi saya melihat itu untuk harapan ke depan pelaksanaan pembelajaran yang penuh dengan diferensiasi itu membagi kelompok yang membagi tingkat kecerdasan yang berbeda, artinya yang bercampur, tidak hanya yang si A kelompok yang kita yang tengah dan sebagainya, tetapi kita campur di mana itu ada tingkat kecerdasannya itu dibagi ya. Jadi kan saya rasa untuk ini sudah cukup bagus, cukup lumayan, dan saya senang ketika saya mendengar pelaksanaan ini akan dilaksanakan dalam waktu cepat. Artinya kita tidak harus menunggu tahun depan, karena pada saat ini memang sudah mau ujian, kita tetap dalam semester depan ini akan langsung dilaksanakan. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan kembali, kita di pendidikan juga ini sudah memahami bagaimana cara mengembangkan area yang kembangkan itu, bagaimana kita kembangkan selanjutnya. Dan saya harap tidak berhenti sampai di sini, karena kalau ketika kita pada pendidikan ini hanya pendidikan ini saja kita laksanakan, kedepannya sudah kita lakukan, itu semua ilmu yang kita dapatkan itu akan hilang dengan sia-sia. Artinya kita harus mengembangkan terus, tidak berhenti sampai di sini supaya semua yang kita lakukan itu tetap jadi saya rasa itu saja yang mungkin yang dapat saya refleksikan hari ini. Selanjutnya sudah bagus. Terima kasih Bu, itu saja. Baiklah, terima kasih Bu Hanum yang telah meluangkan waktunya dan proses presentasi kita. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktik Bu Siti atas waktunya juga. Baiklah, saya akhiri karena sudah sesi.